Hai semuanya, jumpa lagi di channel DT TV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Tanggal 18 September 1970 merupakan hari yang malang buat gadis lugu asal Jogja ini. Usai berjualan, seorang gadis penjual telur bernama Sumarijem atau yang dikenal dengan nama Sum Kuning dipepet sebuah mobil berjenis Jeep Station Wagon ketika melintas di timur asrama polisi Patuk. Pemuda-pemuda gondrong turun dari mobil itu dan dengan paksa menarik Sumarijem untuk masuk ke dalam mobil. Ia berusaha dengan sekuat tenaga menolak pasangan berandal-berandal itu, namun tak berhasil. Mobil itu lalu bergerak lagi dan mengitai jalan Diponegoro menuju Bumijo. Seingat Sumarijem, mobil melintasi jalan Magelang dan tergoncang ketika menyeberangi rel. Di dalam mobil bahkan ada yang mengancamnya dengan menempelkan pisau belati di lehernya. Setelahnya, Sumarijem dibius dan nyaris tak sadarkan diri. Apa yang lambat-lambat diingatnya adalah kain panjangnya disingkap sampai pada pusatnya, dan terdengarlah pemuda-pemuda itu rame-rame menyanyi mengiringi rasa sakit Sumarijem. Sakit dan rasa nyeri luar biasa terasa pada kelamin Sumarijem sampai 3 kali. Tak hanya diperkosa rame-rame, uang Rp4.650 hasil dagangan telurnya juga disikat pemuda-pemuda tadi. Setelah urusan sawat mereka beres, gerombolan pemuda membuang Sumarijem yang tak berdaya itu di tepi jalan Wates Purworejo, daerah Gamping. Seingatnya, ketika dibuang hari masih gelap. Sumarijem yang tak berdaya itu berjuang keras berjalan menuju ke arah kota Yogyakarta. Ketika hari agak terang, terlihat segelintir orang berlalu lalang. Dengan sisa uang Rp100 dan tubuh tak berdaya, Sumarijem menyetop becak. Si pengayuh becak lalu mengantarkannya ke rumah salah satu langganannya di Bumijo, yaitu Nyonya Sulardi. Sumarijem menangis pagi itu. Keadaan Sumarijem sangat menyedihkan. Kaki dan kakinya berlumuran darah. Isak tangisnya sampai ke telinga tetangga Nyonya Sulardi, yang kebetulan Nyonya Sulardi bertetangga dekat dengan Tut Sugiarto. Tut Sugiarto merupakan wartawan Minggu pagi. Pada pukul 6 pagi, tanggal 22 September 1970, Tut segera menghubungi rekannya, Imam Sutrisno, yaitu wartawan Kedaulatan Rakyat. Imam segera melapor ke unit polisi militer Denpom 7. Begitu anggota PM datang dan menyaksikan berita Sumarijem, tak menunggu lama mereka membawanya ke rumah sakit Bethesda. Ketika dibawa ke rumah sakit, karena melewati jalan Patuk, Sumarijem menunjukkan tempatnya diculik oleh para pemuda malam sebelumnya. Lalu, gegerlah apa yang menimpa Sumarijem. Orang kemudian mengenalnya sebagai Sum Kuning. Koran-koran di Yogyakarta, bahkan di luar Yogyakarta, ramai membicarakannya. Bahkan, pada 1980 muncul sebuah film berjudul Perawan Desa. Si perawan desa yang jadi korban itu dinamai Sumirah. Dalam film itu dikisahkan nasibnya 11-12 dengan Sum Kuning. Apa yang menimpa Sumarijem yang saat itu baru berumur 17 tahun rupanya bukan pertama kali terjadi di awal Orde Baru berkuasa. 3 bulan sebelumnya, seorang guru muda di Steladus biasa disebut dengan inisial Gadis N juga jadi korban pemerkosaan pada 26 Juni 1970. Apa yang menimpa Gadis N dan Sumarijem pun jadi kegelisahan masyarakat, terutama yang punya anak gadis. Mereka takut anak gadis mereka dimangsa. Seminggu setelah Sumarijem jadi korban, pada 28 September 1970, tersiar kabar bahwa para penculik dan pemerkosa Sum dan Gadis N akan diarak. Ribuan orang pun memadati kantor polisi di selatan Malioboro. Namun, tak ada yang diarak hari itu. Semua pelaku ternyata belum tertangkap. Lalu, masyarakat sudah menduga-duga siapakah para pelaku sebenarnya. Dugaan masyarakat jatuh kepada anak-anak orang terkemuka di Jogja. Dugaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa penculik-penculik itu menggunakan mobil. Di tahun 1970-an, hanya orang-orang terkemuka dan orang-orang kaya lah yang memiliki mobil. Kemudian, para penculik dan pemerkosa malah terlupakan. Apa yang terjadi setelahnya, tak ada penangkapan para pelaku. Justru, Sumarijem yang ditahan polisi setelah keluar dari rumah sakit. Masyarakat pun protes, dan terpaksa Sumarijem dibebaskan dari tahanan. Kasusnya jadi semakin rumit. Hasil visum dokter menyebutkan adanya pendarahan alat kelamin, selaput darah sobek, dan luka di paha kanan kiri, seolah tak lagi penting. Dalam posisi tersudut, Sumarijem bercerita kepada Selamat, yaitu wartawan pelopor di Yogyakarta. Ia mengisahkan ruang geraknya dibatasi dan diancam akan disetrum. Bahkan, muncul tuduhan konyol Sumarijem adalah anggota Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani yang identik dengan PKI. Polisi dengan sigap memunculkan seorang bernama Trimo sebagai pelaku pemerkosaan.
Bumbui pula bahwa keduanya menjalin hubungan gelap. Trimo membantah keras tuduhan itu. Dia tak kenal Sum. Menurut catatan Aris Santoso, masyarakat dianggap terlanjur percaya versi Budidono. Orang ini adalah maklar mobil yang ditangkap polisi setelah Sumarijem melapor. Budidono mengaku ikut memperkosa. Pengakuan mengejutkan Budidono, 3 pemerkosa lainnya ada anak penggede. Pengakuan kepada polisi itu bocor, lalu beredar di masyarakat. Semula, jaksa menuntut Sumarijem atas tuduhan memberi keterangan palsu dengan sanksi 3 bulan penjara. Tuntutan itu ditolak Hakim Nyonya Lamijah Mulyarto karena Sumarijem tidak terbukti memberi keterangan palsu dan Sumarijem dibebaskan dari tuduhan. Ketika kasus Sum Kuning terjadi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dijabat Sugeng Imam Santoso. Sugeng berusaha dengan serius membongkar kasus ini. Pada Januari 1971, ia bahkan membuat tim khusus yang dinamai Tim Pemeriksa Sum Kuning. Ketua tim itu adalah Kadapol 9 Jateng, Suwarjiono. Kasus Sum Kuning terus membesar seperti bola salju. Jumlah pejabat dan polisi di Yogyakarta yang anaknya disebut terlibat membantah lewat media massa. Salah satunya yaitu Paku Alam ke-8 yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DIY. Masih menurut catatan Aris Santoso, Sugeng sampai melaporkan perkembangan pengungkapan kasus Sum Kuning kepada Soeharto. Alih-alih memberikan dukungan, Soeharto malah meminta kasus itu diambil alih oleh tim pemeriksa pusat atau Komkamtib. Pendeknya, kasus Sum Kuning dianggap berdimensi politik yang luas, sehingga rezim merasa perlu mengambil alih sepenuhnya. Kendali Sugeng pun hilang dalam pengungkapan kasus Sum Kuning. Di kemudian hari, dia menyayangkan penanganan yang seharusnya hanya dilakukan aparat hukum seperti polisi menjadi dicampuri pihak lain. Hingga kini, siapa para pemerkosa itu tidak pernah terungkap dengan terang benderang. Hukum di era Orde Baru sangat tumpul ke atas. Siapa memiliki uang dan jabatan di masa itu bisa berbuat semaunya. Hal ini terbukti banyak kasus-kasus yang tak terselesaikan di masa itu. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.